Waraina dan meriwayatkan kami di Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. Jadi Rawaina ini menceritakan ini. Yang nulis kitab Adhkar Nawawi ini namanya Syekh Muhyiddin atau biasa disebut dengan Syekh Nawawi. Ini bukan Nawawi Banten, ini Nawawi Damaskus. Beliau ini saking khusyuknya menulis kitab, lupa kalau dia belum menikah. Dan beliau wafat pada umur yang sangat muda sekali, masih 45 tahun. Dan menghabiskan waktunya untuk riyadhah dan kitab, termasuk kitab fikih muhadzab, Sahih Muslim, Adhkar Nawawi. Ini dan banyak lagi kitab-kitab ditulis oleh beliau. Beliau meriwayatkan yang dinukil dari kitab Sahih Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Irob An Abi Hurairah ini kan jarang kiai memaknai irobannya. An itu yaitu dari, ya khobar. Jadi an harfu jarin abi majrur bi'an wa alamatu jirhil ya'u niyabatul kasri lanahu minal asma'il khamsati. Jadi abun ahun hamun wafu wadu jaro. Abun ahun hamun wafu wadu jaro. Abuka hamuka fuka wadu malin tasbal khamsah. Kalau di Emriti ada asma'u sitah, abuka hamuka fuka hanuka wadu malin. Abi mudhafun Hurairah mudhafun ilaih. Ini iropannya rumit ini. Kalau orang nggak ngerti sampai tamat jurumnya ismullah dilan serif ya bisa. Abi mudhafun Hurairah mudhafun ilaih. Majrun bil mudhafi walamut jarihil fathatu niyabatan anil kasroti li anau ismul ladzi la yansharif. Wal mani'u lahu minasurfi ilatani far'iyatani tarji'u ihdahuma ilati wahya ta'ni sulati wal ukhra il makna wahyal alamiyatu. Nanti baru al jaru wal majruru muta'alliqun bimadufin takdiru kainun fi madrofin khobarul muqtada'i muqaddamun radiya fi'lun madin mabniun ala fathi dhahirin fi akhirih Allahu fa'iluhu wa marfu'un wa lam mutrafi dhammatun fi akhirih. Anhu an harfu jarin wal ha'u dhamirun barisun mutasil min adami fi mal jar an al jaru wal majrur muta'alliqun bi radiya. Anna Rasulullah anna harfu tauqidin wa nasbin tansibul isma wa tarful khobar. Rasulullah ismuha mansubun biha wa alamatun nasbi fathatun daratu akhirih. Rasulullah mudhafun Allah mudhafun ilaih majrur mudhafi wa alamat jari kasr dari fi akhirih. Qala fi'lun madin mabni wa fa'il dari akhir wal fa'ilu dhamirun satwi jawazan takdiru wa ya'udu ala Rasulullah wal jumlatu minal fi'il fa'ili fi madrofin khabaru khabarina. Baru anna wasmiha wa khabariha fi mahali ra'in mubtada'un mu'akhirun. Ini kalau baca anabirya itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, adapun sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala itu mengatakan Rasul, sapa kau mendahului al-munfariduna, sapa kaum munfaridun. Jadi munfaridun ini sudah disebut, Rasulullah ini sudah pernah menyebut nama munfaridun atau mufarridun. Qalu bertanya sahabat, wamal mufarriduna, wama yaitu siapakah al mufarriduna, adapun kaum mufaridun ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala berkata Rasul atau bersabda Rasul, wadzakiruna, adzakiruna itu banyak-banyak orang yang berzikir Allah pada Allah, kasiron dengan banyak, wadzakiratu dan banyak zikir perempuan. Qultu berkata aku, ruwiya diriwayatkan al mufarriduna, adapun mufarriduna bitasdidir ra'i dengan tasdid ra, mufarriduna wa tahfifiha dan tanpa tasdid ra, meringankan ra, mufriduna. Wal masyhurul ladzi qala wal jumhur at-tasdid. Wal masyhur adapun yang masyhur alladzi yaitu qala yang mengatakan hu pada al jumhur sapa ulama jumhur at-tasdid itu yaitu tasdid. Jadi mufarridun. Ada satu kelompok wali namanya mufaridun atau wali auliyaul mufaridun atau munfaridun. Apa mufaridun? Orang yang selalu berzikir kepada Allah.
Menang tapi zikir. Menang tapi zikir, selalu zikir. Dan aulia munfaridun ini memiliki karomah yang kadang karomahnya seolah-olah bisa sabako, mendahului aulia oleh yang di atasnya. Mufaridun itu masih ada di atasnya, namanya aulia hawariyin. Di atas hawariyin ada abdal, atasnya autad, atasnya aimah, kutub. Ini munfaridin atau faridin, mufaridun ini bisa lebih daripada hawariyun. Dan wali ini pasti punya karomah. Yang tidak punya karomah, ada beberapa wali namanya wali nujaba. Nujaba itu wali yang tidak punya karomah. Tapi dia memiliki salah satu ciri khas wali nujaba itu orangnya istiqomah. Kalau sudah sholat malam istiqomah, pokok dia akan melakukan keistiqomahan yang tidak bisa dimiliki orang lain. Tahajudnya bahkan duduk, kalau ngaji, misalnya di depan imam, dia akan milih depan imam, apapun risikonya. Ini biasanya dia sendiri nggak tahu. Nujaba itu semua wali yang mendapatkan anugerah makom nujaba, dia tidak sadar kalau dirinya itu wali. Justru yang tahu itu yang di atasnya, itu wali sebetulnya. Tapi nggak usah perlu dibiangi supaya dia tidak ujub bahwa dia itu wali. Orang istiqomah, istiqomah. Jadi kalau sampean itu udah ngaji, mau ngaji bisa jadi ciri-ciri masuk kaum nujaba. Siapa tahu. Siapa tahu. Kan banyak istiqomah, kan banyak. Pak Fatullah istiqomah. Ya siapa tahu Pak Fatullah tahu-tahu diangkat. Kok ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus dalam ketemu itu nanti terus sampean, karena ciri-ciri aulia ini harus ketemu Kanjeng Nabi. Lam takunil aktobu aktoban wal autadu autadan wal auliya aulian illa bima'rifati Rasulullah SAW. Seorang kutub tidak akan bisa menjadi kutub, autad tidak bisa menjadi autad, aimah tidak bisa menjadi aimah, dan wali tidak akan menjadi wali kecuali dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam sebuah proses dua, satu ketemu dengan mimpinya atau ketemu dengan terjaganya. Nah yang nomor dua ini tentu khawasul khawas, tidak dimiliki oleh kaum khawas, khawasul khawas. Dan orang khawas paling tetap melalui mimpi dengan tidurnya. Jadi kalau sampai sudah pernah mimpi ketemu Rasulullah, jangan diceritakan kecuali pada ahlinya. Karena sampai kalau dicerita nih, misalnya Pak Sugiri mimpi ketemu Kanjeng Nabi, kan Pak Sugiri belum pernah tahu Kanjeng Nabi kayak apa. Hanya mereka cerita kepada Pak Juliansah. Pak Juliansah, saya tadi malam ketemu Rasulullah loh. Pak Juliansah nggak nanggapi apa-apa. Paling Bapak tidak utuh, paling jawabnya santai. Paling Bapak tadi malam tidurnya tidak utuh. Atau Bapak paling tidurnya nggak sholat tahajud. Tapi bagi ahli orang khusus, dilihat. Kenapa orang ini bisa mimpi ketemu Nabi? Apa mimpinya itu hak, apa semu? Karena dalam hadis, man ro'ani fil manam, fasayaroni fil yaqdah. Walayat tamasalu bisyaiton. Barang siapa yang mimpi bertemu denganku di dalam tidurnya, dia satu ketika akan bertemu denganku di alam nyatanya. Karena setan tidak mampu menyerupai diriku. Ini kalau hadisnya Kanjeng Nabi. Permasalahannya adalah sampean kan belum pernah ketemu Nabi. Emang ngerti Nabi kayak apa? Nah, terus misalnya sampean ketemu dalam mimpi, aku mimpi ketemu ada laki-laki yang tampan bersinar. Saya tanya, Pak sampean ki sapa? Terus dia ngomong, aku ya Nabi Muhammad. Nah, misalnya, kok cetok temen kita mau mimpi ini. Padahal sing kiai-kiai mimpi ini nggak secetok itu, kok sampean sampai cetok ya ngono. Ya, bisa jadi. Loh, ini Allah ya adil, enggak kok misalnya sesuatu diberikan kepada kiai juga tidak, Pak. Jadi saya juga mengajarkan pada Anda sebuah persepsi dan sebuah cara pandang yang mungkin agak berbeda dengan kalau saya berpikir. Apa kiai semua masuk surga? Ya tidak juga. Dari kiai saya sing mlebu surga nek enek satu sing bubuhan. Kenapa? Dulu di zaman Imam Ghazali saja pada tahun 500 Hijriah beliau sudah mengkategorikan ada ulama soleh, ada ulama su. Dulu.
Sampai beliau menuliskan sebuah hadis yang kemudian hadis itu dikritiki oleh pentasihnya bahwa la aslalahu. Apa hadisnya? Kita bacakan. Khairul ulama alladzina ya khairul umara alladzina ya'tunal ulama. Wasyarul ulama alladzina ya'tunal umara. Sebaik-baiknya umara adalah mereka yang senang mendatangi ulama. Tapi seburuk-buruknya ulama mereka yang senang mendatangi umara. Ini dikritisi bahwa seluruh ahli hadis setelah Imam Ghazali ini tidak mendapatkan hadis ini di kitab manapun, termasuk kitab Musnad Imam Syafi'i, Muwatta'nya Imam Malik, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai Ibnu Majah, termasuk Musnad Imam Ahmad Al-Hambali tidak ditemukan. Burai fi Tarikh, Burai fi Adab, kemudian Sahih Bukhari tidak ditemukan. Sampai pada kitab Tabrani, Tabrani fil Awsat, Tabrani fil Shaghir, Tabrani fil Kabir, Imam Bahaqi tidak ditemukan. Termasuk pada kitab Uqailu fi Du'afa, Imam Dailan fil Muslim fi Muslim Firdaus, Ad-Daraqutni tidak ditemukan. Sampai akhirnya kemudian beliau tulis wa hadzal hadis la aslallahu fi jami'i kutubil hadis. Tapi bagi orang yang membaca Ihya Ulumuddin ini dipakai karena ini Ihya, ditulis di Ihya. Sampai antipati, diundang Umar, enggak, saya nggak mau datang. Nanti saya khawatir mendapat pendidikan seburuk-buruknya ulama. Tapi boleh saja ketika ini dianggap, karena di situ tidak pernah disebutkan, karena Imam Ghazali hanya mengatakan wafil khobari. Sedangkan kriteria dalam ilmu riwayat dan diroyat bahwa hadis itu kriteria 4, fi'li af'alun nabi, aqwalun nabi, sifatun nabi, dan takriratun nabi, hadis. Sedang khobar atau akhbar am minan nabi, am minas sahabi, am minat tabi'i. Nanti lu, khobar ini bisa dari nabi, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'i. Ini setelah ada ilmu mustalah hadis. Sedang hadis ini juga macam-macam, ada ahad, ada mutawatir. Dan kedudukan dari dua kelompok hadis ini ada sahih lidatihi, ada sahih liwirihi, ada hasan lidatihi, hasan liwirihi. Ada dhaif, ada dhaif matruk, dhaif muqdal, dhaif mu'allaq, dhaif mudalis, dhaif maudhu, dhaif mungkar. Banyak banget. Terus berapa yang harus kita hafalkan hadis? Imam Bukhari saja nggak hafal jutaan. Imam Bukhari itu setelah dipilah-pilah dengan takriratul hadis yang diulang-ulang, hafalan Imam Bukhari ini hanya sekitar 300.000 hadis. 300.000 hadis. Dari yang ribuan hadis. Imam Ahmad dari kelengkapan hadis, musnad beliau 1 juta hadis. 1 juta hadis. Lah kok ada di Indonesia, katanya ada seorang ulama yang sampai hafal 7 juta hadis. Nah, ini tentu perlu kita pertanyakan. Otak kita tidak boleh bisa menerima ya itu aja. Perlu dikritisi. Betulkah ini? Ini apakah akan menjadi khobar dhaif pada kaum berikutnya? Kalau saya berpikir setelah kita ini akan ada peradaban berikutnya. Jangan sampai kita memberikan informasi yang salah untuk peradaban berikutnya. Karena kita akan dicaci sok ning buriso. Ini dhaif, ucapan-ucapan kiai ini dhaif. Maka sekarang katakan kita diperlihatkan ya sebuah peristiwa-peristiwa di media sosial banyak sekali. Ya sampai kadang bahasa-bahasa yang mungkin kurang pantas. Caci maki terhadap kiai, terhadap gus-gus, kemudian kiai yang terlibat pada bisnis-bisnis yang termasuk bisnis yang kurang bagus, ada pertambangan-pertambangan, kemudian ada hal yang berkaitan dengan perusakan lingkungan dan lain-lain banyak juga. Ada kiai yang terlibat pada bisnis rokok ilegal, ada juga. Ada kemudian ya ini sekarang rame-rame sekali lah. Ya, zaman seperti itu zaman. Memang ya. Betul nak dawuhkannya Nabi. Innallaha la yakbidul ilma minal ulama yantazi'u intiza'an
minal ulama walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yabqau aliman fa idza su'ilu fa'tau bi ghairi ilmi fa idza su'ilu fa'tau bi ghairi fadlu wa adalu. Nanti ini akan ada satu zaman, kata Rasulullah, Allah ketika mengambil ilmu ini bukan ke ilmunya dicikuk kemudian lali. Innallaha la yakbidul ilma. Innallaha la yakbidul ilma yantaziu intizaan minal alim, minal ulama. Orang dicikuk teko dasi langsung sedut ilang kabeh. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Ilmu itu diambil dengan mewafatkan kiai. Sampai delok sudah berapa puluh kiai meninggal di jalan, kecelakaan di tol, Pak.